Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabifah Marwa dengan NIM 2410952015 dari kelompok 16. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali adalah representasi grafis dari fungsi yang dilakukan oleh setiap komponen dalam sistem kendali. Di dalam diagram blok sendiri terdapat 4 komponen utama. Yang pertama ada garis sinyal seperti panah, lalu ada titik penjumlahan. Garis sinyal sendiri menggambarkan arah aliran informasi. Seterusnya, titik penjumlahan menggabungkan referensi dari feedback untuk menghasilkan sinyal. Lalu ada subsistemnya atau plan, yaitu gambar berupa kotak yang berfungsi sebagai karakteristik operasi dari tahapan kontrol. Lalu ada titik percabangan, di mana titik di ini akan memecah dan menarik kembali sebagai jalur umpan balik atau kita kenal sebagai feedback. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan dan modifikasi diagram blok. Di diagram blok terdapat 2 hubungan. Yang pertama ada hubungan seri atau bisa dibilang dengan perkalian. Di sini ada sinyal X1 menuju ke X2 lalu ke X3. Maka hasil dari X3 sama dengan hasil perkalian antara X1 dikali G1 dikali dengan G2. Lalu ada hubungan yang kedua yaitu hubungan paralel, di mana hubungan ini akan dijumlahkan karena untuk mendapatkan X4 sama dengan X1 dikalikan paralel antara G1 G2 yang akan dijumlah atau dikurang, tergantung titik penjumlahannya. Untuk modifikasi diagram blok yang pertama adalah pergeseran pencabangan, yaitu ke setelah sistem, dari sebelum sistem. Di sini sebelumnya titik percabangan terletak di sebelum sistem. Setelah mendapatkannya setelah sistem, kita bisa mencarinya dengan menyamakan kedua ruas, yaitu X1 sama dengan X1 dikali dengan sistem G dikali dengan A. Maka A sama dengan 1 per G, di mana A ini adalah kotak yang berwarna kuning. Lalu ada modifikasi yang kedua yaitu pergeseran percabangan ke sebelum sistem. Sebelumnya titik percabangan terletak di setelah sistem. Lalu kita bisa modifikasi ke titik percabangan sebelum sistem. Kita akan mencari persamaannya dengan menyamakan kedua ruas, yaitu X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. Maka A sama dengan G. Modifikasi yang ketiga yaitu pergeseran penjumlahan ke setelah sistem. Modifikasi titik penjumlahan ke setelah sistem ini kita bisa mendapatkan 2 persamaan. Yang pertama ada persamaan X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali G. Lalu X3 di sini merupakan output dari sistemnya dan X1 merupakan inputnya. Persamaan yang kedua yaitu X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Lalu kita substitusikan persamaan 1 dan 2, maka X1 kali G kurang X2 dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Maka akan mendapatkan hasil G sama dengan A. Lalu modifikasi yang keempat yaitu pergeseran titik penjumlahan ke setelah sistem, di mana hasilnya kita dapatkan A sama dengan 1 per G. Pembahasan yang ketiga yaitu sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka sendiri merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik atau feedback untuk dibandingkan dengan sinyal referensinya, sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Untuk diagram bloknya kita dapat melihat di sini umpan balik yang diberikan dan fungsi alihnya sama dengan CS per RS sama dengan GS. Karakteristik sendiri dari sistem kendali lingkar terbuka itu tidak memiliki jalur umpan balik untuk pengkoreksian. Lalu
sistem yang kedua adalah sistem kendali lingkar tertutup, di mana sistem ini memiliki umpan balik. Keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensinya. Sinyal output dipantau dan dikoreksi secara konstan dengan sinyal umpan baliknya. Untuk diagram blok sendiri, kita dapat melihat di sini terdapat sistem HS, fungsi HS sebagai sinyal referensinya. Untuk fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup sendiri sama dengan yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah, jika nilai titik penjumlahan di sini min, maka 1 ditambah GS dikali HS, seperti yang telah dipelajari pada modul pertama. Untuk keluaran sistemnya, maka kita pindah ruaskan nilai RS-nya. Jadi CS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS, lalu dikalikan dengan RS. Pembahasan selanjutnya mengenai konstanta pengali, atau bisa dilambangkan dengan K atau KP, berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Untuk pembahasan yang pertama itu mengenai diagram blok lingkar terbuka dengan konstanta pengalinya. Dapat kita lihat nilai KP akan dikalikan dengan subsistem jika di lingkar terbuka. Maka fungsi alih yang didapatkan sama dengan CS per RS sama dengan KP dikalikan dengan fungsi GS. Untuk yang kedua, diagram blok lingkar tertutup dengan konstanta pengalih. Itu diletakkan sebelum fungsi GS-nya. Untuk fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta penggalinya sendiri dapat kita lihat dengan persamaan CS per RS sama dengan KP dikalikan dengan fungsi GS per 1 ditambah dengan KP dikali GS dikali dengan HS. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Pengendalian PID merupakan pengendalian yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Adapun tipe-tipe pengendalian PID yaitu yang pertama, pengendalian proporsional. Digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, menghasilkan output yang sebanding dengan inputnya sendiri. Ini merupakan bentuk dari blok diagram pengendalian proporsional. Hubungan antara sinyal error dengan sinyal kontrol dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KP dikali dengan ET, di mana untuk fungsi Laplace-nya dapat dinyatakan dengan US per ES sama dengan KP. Adapun pengaruh pengendalian proporsional sendiri, yaitu kita dapat melihatnya terhadap 3 kondisi. Yang pertama, kondisi KP yang diperkecil. Pengaruhnya yaitu respons sistem akan semakin lambat dan rush time akan semakin lama. Untuk kondisi yang kedua yaitu KP diperbesar. Untuk pengaruhnya, respons sistem akan semakin cepat dan rush time akan semakin singkat. Kondisi ketiga, KP terlalu besar. Respons sistem semakin tidak stabil atau terjadi overshoot atau osilasi terlihat lebih jelas. Nilai KP sendiri dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi steady state error, tetapi tidak akan menghilangkan nilainya. Tipe yang kedua yaitu pengendalian integral. Pengendali integral berfungsi untuk menghilangkan galat atau steady state error meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tuna lama dicapai. Untuk blok diagramnya sendiri dapat kita lihat di sini dengan nilai error diumpan balikan sebagai laju perubahan sinyal kontrol sebagaimana dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KI integral 0 sampai T ET dt. Untuk fungsi Laplace-nya kita dapat menuliskannya dengan persamaan US per ES sama dengan KI per S. Untuk karakteristik pengendalian integral bekerja dengan mengakumulasikan error dari waktu ke waktu. Efek dasar menambahkan pengendali I membuat respons sistem menjadi lebih lambat karena ada proses integrasi yang memerlukan waktu. Lalu saat error steady state sama dengan 0, output sistem tetap stabil di nilai sebelumnya. Namun saat error steady state tidak sama dengan 0,
Output akan terus naik atau turun atau tidak berhenti sampai error benar-benar nol. Besar dan arahnya dipengaruhi oleh nilai ESS dan KI itu sendiri. Yang terakhir, jika KI terlalu besar, maka error memang hilang lebih cepat, tapi sistem jadi berosilasi. Tipe yang ketiga yaitu pengendali derivatif. Digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point. Menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Dapat dilihat di sini ada blok diagram dari pengendali derivatif. Sinyal kontrol yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error dapat dinyatakan dengan persamaan UT sama dengan KD kali DET per DT. Untuk fungsi Laplace-nya dapat ditulis dengan US per ES sama dengan KD dikali S. Pengaruh pengendali derivatif. Pertama, dari efek dasarnya. Jika input tidak berubah, pengendali derivatif tidak menghasilkan output sama sekali. Lalu saat error berubah terhadap waktu, output bergantung pada seberapa cepat error berubah dan nilai KD. Semakin cepat perubahan error, semakin besar respon pengendali derivatifnya. Jika KD ditingkatkan, sistem menjadi lebih stabil dan overshoot berkurang. Lalu ada pembahasan mengenai parameter tanggapan peralihan. Ada 6 parameter yang ditinjau. Yang pertama, time constant atau TC, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Lalu parameter kedua, rise time atau TR, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga, settling time atau TS, merupakan waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Lalu ada yang keempat, delay time, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir yang pertama kali. Lalu, maksimum percent overshoot atau MP, nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Dengan persamaan, persen MP sama dengan CCP dikurang C tak berhingga per C tak berhingga dikali dengan 100%. Yang keenam ada time peak atau TP, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Di sini kita dapat melihat grafik tanggapan peralihan respon sistem orde 2, di mana puncaknya ada di MP dan di sini ada keterangan dari parameter-parameter tanggapan peralihan. Yang terakhir ada tentang metode penalaan atau tuning PID. Ada 3 metode. Yang pertama, metode trial and error, yaitu metode pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Metode yang kedua yaitu Ziegler-Nichols, merupakan eksperimen dengan asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui untuk melihat bagaimana mereka memengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Metode yang ketiga yaitu metode Kohn-Cohn, mirip dengan metode Ziegler-Nichols, namun memberikan waktu naik atau rise time yang lebih cepat. Sekian presentasi responsi awal dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.